Setiap hari, berbagai keputusan terbentang di hadapan kita. Ada yang sepele dan tidak penting, tapi ada juga yang berdampak besar bagi hidup kita. Misalnya, siapa presiden yang harus saya dukung? Haruskah saya mencoba metode diet kekinian? Atau akankah nilai bagus membuat saya jadi jutawan? Kita diserbu dengan sangat banyak keputusan yang mustahil bisa diputuskan dengan sempurna. Tapi tenang, ada banyak cara untuk meningkatkan peluang kita. Dan salah satu teknik yang efektif adalah berpikir kritis. Ini adalah cara untuk bertanya yang membuat kita hati-hati menelaah sebuah situasi, mengungkap masalah yang tersembunyi seperti bias dan manipulasi, dan membuat keputusan terbaik. Jika bagian kritisnya terdengar negatif, itu karena faktanya memang begitu. Ketimbang memilih jawaban karena merasa itu benar, orang yang berpikir kritis menggantungkan semua kemungkinan pada pengamatan dan keraguan. Dengan menggunakan alat memilah, mereka membuang semua hal selain informasi paling berguna dan dapat dipercaya. Ada banyak cara berbeda dalam menggunakan metode berpikir kritis. Tapi inilah proses 5 langkah yang bisa membantumu menyelesaikan masalah apapun. 1. Rumuskan pertanyaannya. Dengan kata lain, ketahuilah apa yang kamu cari. Ini tidak selalu jelas seperti kedengarannya. Misalnya, jika kamu memutuskan apakah ingin mencoba metode diet kekinian, alasanmu melakukannya mungkin disamarkan oleh faktor lain, seperti klaim bahwa hasilnya akan terlihat hanya dalam 2 minggu. Tapi, jika kamu mempelajari situasinya dengan berpikir jernih pada apa yang sebenarnya ingin kamu raih melalui diet, entah penurunan berat badan, nutrisi yang lebih baik, atau makin berenergi, yang akan membekalimu dalam menyaring informasi ini secara kritis, menemukan yang kamu cari, dan memutuskan apakah info baru ini sungguh sesuai dengan kebutuhanmu. 2. Kumpulkan informasi. Ada banyak info di luar sana. Jadi, tahu dengan jelas apa yang kamu tanyakan akan membantu menentukan info mana yang relevan. Jika ingin memutuskan berdiet untuk meningkatkan nutrisi, mintalah saran pada ahlinya atau cari testimonial orang lain. Mengumpulkan info membantumu menilai opsi yang berbeda, mendekatkanmu pada keputusan yang sesuai dengan tujuanmu. 3. Terapkan info yang ada. Ini kamu lakukan dengan menanyakan pertanyaan kritis. Saat harus memutuskan sesuatu, tanyakan, apa konsep dasarnya? Apa asumsi yang ada? Apakah interpretasi saya tentang informasi itu terdengar logis? Misalnya, ketika nilai saya bagus, akan ada yang menjanjikan kepada saya uang jutaan. Pertimbangkan, apa yang menjadi alasan saya atas situasi ini? Apa saya berasumsi si pengirim berkata jujur? Dari bukti yang ada, apa logis berasumsi saya akan mendapatkan uang? 4. Pertimbangkan implikasinya. Bayangkan momen pemilihan umum dan kamu memilih calon presiden berdasarkan janji mereka, yaitu harga BBM lebih murah. Sekilas, kelihatannya hebat, bukan? Tapi, bagaimana dampaknya pada lingkungan dalam jangka panjang? Jika penggunaan bensin tidak ditekan oleh harga, ini bisa menyebabkan lonjakan polusi udara dalam jumlah besar. Konsekuensi tak diharapkan yang perlu dipikirkan. Yang terakhir, 5. Pelajari sudut pandang lain. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa banyak orang tertarik dengan kebijakan kandidat presiden lain? Bahkan, jika kamu tidak menyetujui semua perkataan kandidat itu, mempelajari gambaran sudut pandang secara utuh bisa menjelaskan kenapa kebijakan yang kelihatannya tidak valid bagi kamu tampak menarik bagi orang lain. Ini memungkinkanmu menelaah beragam alternatif, mengevaluasi pilihanmu sendiri, dan akhirnya membantu membuat keputusan berdasar lebih banyak informasi. Proses 5 langkah ini hanya salah satu alat, dan jelas tidak akan menghilangkan keputusan sulit dari hidup kita.
Tapi, ini bisa membantu kita meningkatkan jumlah pilihan positif yang kita buat. Berpikir kritis bisa memberi kita alat untuk menyaring banyaknya informasi dan menemukan apa yang kita cari. Jika banyak orang yang menggunakannya, ini mampu menjadikan dunia lebih layak untuk ditinggali. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe channel kami, Psikologi Unjanice. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.